Halo dan selamat bergabung kembali dalam penelusuran mendalam kita. Halo? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering bikin Anda bertanya-tanya nih. Apa tuh? Kenapa sih gagasan atau produk yang kayaknya jelas-jelas paling bagus, kadang malah nggak jadi pemenang di pasaran? Iya. Sering kejadian ya? Pernah merasa gemes gitu kan, karena ide cemerlang Anda atau mungkin aplikasi favorit Anda, kalah populer dari alternatif yang rasanya biasa aja? Pasti pernah. Nah, Anda nggak sendirian. Kita bakal kupas tuntas bab 8 dari buku Scott Berkun, The Myths of Innovation. Bab ini spesifik ngebantah mitos kalau gagasan terbaik itu otomatis unggul. Menarik. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Iya, ini emang keyakinan yang kuat banget sih, dan jujur aja sering jadi sumber kekecewaan. Ha-ha. Bukan cuma buat kita sehari-hari ya, tapi juga buat para inovator ulung loh. Oh iya, siapa contohnya? Nama-nama kayak Ted Nelson, Douglas Engelbart, Alan Kay, ini kan pionir-pionir konsep komputer pribadi, hypertext gitu. Ya, tahu. Nah, mereka pun ngerasain frustrasi yang sama. Mereka ngerasa ide-ide mereka yang menurut mereka jauh lebih canggih, lebih superior, ternyata nggak diadopsi luas atau kalah pamor dibanding misalnya ya World Wide Web yang kita pakai sekarang ini. Ini nunjukin kalau kenyataannya emang ya jauh lebih berlapis daripada sekedar soal kualitas teknis idenya aja. Tapi kenapa ya kita pengen banget gitu percaya sama mitos ini? Nah, itu dia. Apa karena ini cocok sama cerita-cerita heroik atau impian meritokrasi gitu? Di mana yang terbaik harusnya menang? Kedengarannya kan lebih adil ya? Betul sekali. Ada kecenderungan kuat dalam diri kita untuk menyederhanakan sejarah. Biar lebih gampang dicerna, biar lebih memuaskan gitu. Maksudnya? Jadi, pas suatu produk atau gagasan menang dan dominan, sebut aja deh bola lampu Edison atau mobil Ford Model T. Oke. Kita cenderung mikir, wah kemenangannya ini udah takdir, hasil yang paling pantas, paling heroik. Kita sering dengar narasi kayak Edison nemuin bola lampu pertama, Gutenberg buka jalan buat internet. Padahal kan prosesnya jauh lebih rumit, banyak faktor, banyak kontributor lain. Jadi kita abaikan bagian yang nggak enaknya gitu ya? Benar, kita secara nggak sadar sering ngabaikan cerita sampingan atau kegagalan yang nggak sesuai sama narasi kemenangan yang rapi nih. Sejarah itu seringkali diperhalus ya, buat nonjolin sisi baik para pemenang. Contohnya gimana? Kita kenal Rockefeller atau Carnegie sebagai filantropis hebat, tapi mungkin lupa sama praktik bisnis mereka yang dulu kontroversial. Iya juga. Alfred Nobel lebih dikenal karena hadiah Nobel perdamaiannya, ketimbang penemu dinamit yang daya rusaknya gede banget. Bahkan Liberty Bell yang retak, itu tetap jadi simbol kebanggaan. Yang diingat ya kejayaannya, bukan nuansa atau kekurangannya. Jadi kita lebih suka cerita yang bikin nyaman gitu ya? Iya, kita lebih nyaman sama versi cerita yang bikin kita ngerasa positif soal kemajuan dan para pahlawannya. Oke, jadi itu mitosnya. Kalau kenyataannya gimana? Buku ini kan bilang ide terbaik nggak selalu menang. Malah ngasih contoh yang, wah, lumayan bikin kaget. Betul. Coba kita lihat keyboard QWERTY deh, yang ada di depan kita semua sekarang. Ternyata, desainnya itu sengaja dibikin kurang efisien buat mesin tik mekanis zaman dulu. Loh, kok bisa? Tujuannya biar tools-nya nggak saling macet pas diketik cepet. Ironis kan, desain suboptimal ini malah jadi standar global sampai sekarang. Wah, baru tahu saya. Terus Ya. apa lagi? Ada skrup Phillips, katanya kalah bagus sama skrup Robertson. Terus senapan M16 yang awalnya banyak masalah. Perapian fireplace itu, sistem pemanas yang nggak efisien banget sebenarnya. Iya ya. Atau contoh yang tadi disebut, HTML dan JavaScript. Buat programmer, mungkin ini bukan bahasa paling elegan atau canggih. Betul. Banyak yang lebih bagus secara teknis. Betul. Tapi yang nggak bisa dipungkiri, keduanya ini fondasi utama World Wide Web yang kita pakai tiap hari. Nah, itu bukti nyata banget. Kualitas teknis atau kebaikan intrinsik sebuah ide itu cuma salah satu elemen aja. Seringkali ada faktor-faktor lain di luar ide itu sendiri. Kita bisa sebut ini faktor sekunder atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan ya? Iya, dan perannya ini justru seringkali jauh lebih menentukan nasib sebuah gagasan. Secara umum ya, ini mencakup segala sesuatu di luar kualitas teknis idenya. Oke. Bisa jadi kesesuaiannya sama budaya yang ada, pertimbangan politik, ekonomi, terus kemudahan adopsinya gimana, bahkan gimana kita ngedefinisiin baik itu sendiri. Wah, banyak ya? Iya, faktor-faktor ini ngebentuk semacam medan pertempuran gitu, di mana sebuah ide harus bisa bertahan dan berkembang.
Cara paling enak buat ngertiinnya ya lewat contoh nyata. Coba kita lihat 2 studi kasus di buku ini. Sistem metrik di Amerika Serikat sama kesuksesan World Wide Web. Nah, kasus sistem metrik di AS ini menarik nih. Saya pernah dengar cerita soal misi NASA ke Mars gagal gara-gara salah konversi satuan. Bener gitu? Betul sekali. Itu tahun 1999, NASA kehilangan wahana Mars Climate Orbiter. Harganya ratusan juta dolar loh, ukuran English, pound detik gitu. Tim lain pakai satuan metrik, Newton detik, buat hitungan daya dorong. Terus? Nggak ada konversi yang benar di softwarenya. Jadinya ya kacau. Ya ampun. Tragis sekaligus ironis ya, mengingat Amerika kan salah satu dari sedikit negara maju yang belum sepenuhnya pakai metrik. Padahal sistem metrik ini kan jelas lebih logis ya, basis 10 jadi standar global. Bukannya dulu ada usaha buat adopsi ya. Saya ingat pernah baca soal Thomas Jefferson. Tepat. Thomas Jefferson, salah satu founding fathers AS, itu udah ngusulin sistem ukuran berbasis desimal mirip metrik tahun 1789. Wah, udah lama banget ya. Iya, tujuannya gantiin sistem English yang waktu itu kacau banget, nggak standar. Konon ukuran yard aja bisa ganti-ganti tergantung panjang ikat pinggang raja. Haha, serius? Iya, kira-kira gitu gambarannya. Jefferson lihat perlunya sistem yang lebih rasional, universal. Tapi usulannya ditolak kan? Kenapa tuh? Proposal Jefferson ditolak Kongres. Nah, disinilah kita lihat gimana faktor politik sama tradisi berperan. Gimana? Banyak pihak ngerasa perubahan ini terlalu repot, ngancem status quo, terus ada juga keengganan alami buat berubah dari sesuatu yang udah dikenal luas meskipun sistemnya rumit. Nanti tahun 1866, Kongres emang ngesahin penggunaan metrik, tapi cuma sebatas legal aja. Nggak ada dorongan, nggak ada kewajiban buat pakai. Jadi cuma boleh tapi nggak diwajibkan gitu ya? Betul. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat beberapa faktor sekunder beraksi. Sistem English, walau nggak ideal, udah jadi desain dominan di AS. Desain dominan maksudnya? Artinya, sistem itu udah begitu nempel di infrastruktur, industri, pendidikan, kebiasaan sehari-hari. Oke. Macam-macam. Pasti mahal ya? Iya, para pengambil keputusan waktu itu ya mungkin juga dipengaruhi lobby politik industri yang ada, nganggap biayanya nggak sepadan sama manfaatnya. Paling nggak buat jangka pendek. Ditambah lagi, ya itu tadi, kenyamanan sama tradisi yang udah ada bikin masyarakat umum juga malas berubah. Jadi faktornya numpuk ya? Plus, kurangnya kepemimpinan politik yang kuat setelah Jefferson buat dorong perubahan ini secara konsisten. Itu juga jadi faktor. Jadi meskipun logikanya metrik lebih baik, faktor kayak desain, dominan, biaya, politik, tradisi, bikin dia gagal diadopsi penuh di AS. Benar banget. Ini jadi bikin mikir ya, kapan sih sebuah inovasi itu perlu dipaksain demi kebaikan bersama, kayak aturan pakai sabuk pengaman atau wajib belajar gitu, dan kapan sebaiknya dibiarin aja diadopsi secara alami? Itu pertanyaan bagus banget dan sering jadi debat. Nggak ada jawaban gampang. Tapi kasus Matrix ini jelas nunjukin gimana faktor di luar kualitas ide bisa jadi penghalang kuat. Oke, jelas banget. Sekarang kita pindah ke studi kasus kedua yang kontras nih. Sukses luar biasa, World Wide Web. Tadi Anda bilang beberapa pionir nganggep teknologi WWW ini sebenarnya kurang canggih dibanding alternatif lain. Kok bisa yang kurang canggih malah meledak? Kisah WWW ini emang unik. Dimulai dari proposal Tim Berners-Lee di CERN tahun 1989. Sistem buat berbagi info pakai hypertext secara global. Oke. Pertumbuhannya cepat banget. Dari cuma sekitar 50 website awal 1992, jadi lebih dari 10.000 pertengahan 1994, terus jutaan di 1995. Gila, cepet banget ya. Kunci utamanya, kayak yang ditekankan Berkun, itu fokus Berners-Lee pada kesederhanaan sama kemudahan adopsi. Maksudnya gimana tuh sederhananya? Berners-Lee sengaja ngerancang komponen inti WWW, HTML, buat bikin halaman, URL buat alamat, HTTP buat transfer data sesederhana mungkin. Tujuannya apa? Biar gampang dipelajari, gampang diimplementasiin sama siapa aja pakai komputer standar waktu itu, dan gampang disebar. Dia sadar kalau teknologinya terlalu rumit, meskipun mungkin lebih powerful, adopsinya bakal lambat. Jadi dia ngorbanin beberapa fitur canggih demi gampangnya dipakai dan disebar. Jadi kemudahan adopsi itu ya kuncinya? Iya, krusial banget. Teknologi WWW ini punya apa yang di teori difusi inovasi disebut kompleksitas rendah, kemudahan buat dicoba, trialability, sama hasil yang gampang dilihat, observability.
Siapapun yang punya sedikit skill teknis bisa bikin halaman web simple dan langsung lihat hasilnya. Ini beda banget sama sistem hypertext lain yang mungkin lebih canggih tapi butuh hardware khusus, software mahal, atau belajarnya susah. Jadi kesederhanaan justru jadi kekuatan ya? Benar-benar kebalikan dari intuisi. Tepat. Selain itu, faktor lingkungan juga ngedukung banget waktu itu. Lingkungan gimana? Awal 90-an kan infrastruktur pendukung kayak PC udah mulai banyak. Jaringan internet, meski masih lemot, udah ada. Modem juga udah terjangkau. Banyak orang juga udah mulai kenal konsep online lewat layanan kayak CompuServe, AOL, atau email. Ah, iya benar juga. Jadi secara ekonomi dan budaya, fondasinya tuh udah siap. WWW datang di saat yang pas dengan solusi yang cukup baik dan gampang banget diakses. Cukup baik ya, bukan terbaik. Nah, ini juga nyentuh faktor subjektivitas kebaikan. Apa sih yang terbaik? Iya juga ya, tergantung siapa yang nilai. Buat visioner kayak Ted Nelson, mungkin sistem Xanadu impiannya yang ada link 2 arah, manajemen hak cipta detailnya, itu yang terbaik secara teknis. Tapi buat pengguna awam sama developer waktu itu, sistem yang simple, gratis, bisa langsung dipakai kayak WWW, ya itu yang terbaik buat kebutuhan mereka. Kesederhanaan WWW yang mungkin dilihat sebagai kekurangan sama sebagian ahli, malah jadi keunggulan kompetitif utamanya buat nyebar dan diadopsi massal. Ini benar-benar ngebalikin cara pandang umum ya. Bahwa cukup baik tapi gampang diadopsi, bisa ngalahin sempurna tapi rumit. Persis. Jadi suksesnya WWW mungkin bukan meskipun dia sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya itu. Tepat sekali. Ini ilustrasi kuat dari paradoks antara kebaikan teknis dan kemudahan adopsi. Faktor-faktor sekunder kayak kemudahan adopsi, timing yang pas, kesiapan infrastruktur, definisi baik yang relatif, itu semua main perang jauh lebih gede daripada sekedar kecanggihan teknologinya aja dalam kasus WWW. Jadi nih, setelah lihat 2 kasus tadi dan bahas faktor-faktor sekunder, kesimpulan dari penyelusuran bab 8 buku berkun ini cukup jelas ya? Gimana tuh? Lupakan aja deh, mitos kalau gagasan terbaik pasti menang otomatis. Realitasnya jauh lebih kompleks. Keberhasilan sebuah ide seringkali lebih tergantung sama seberapa baik ide itu nyambung sama konteksnya, sama budaya, politik, ekonomi, gampangnya diadopsi pengguna, faktor lingkungan lain, ketimbang cuma ngandelin kualitas atau kebaruan teknisnya aja. Betul. Ini bisa jadi cara pandang baru buat Anda semua nih, pas lihat inovasi di sekitar. Kenapa ada yang sukses? Kenapa ada yang gagal? Dan ngertiin dinamika ini tuh bukan cuma sekedar, oh gitu toh, ini penting banget. Penting buat siapa? Terutama kalau Anda sendiri inovator, pengusaha, manajer, atau siapapun lah yang pengen bawa perubahan atau ide baru ke dunia. Bukan berarti kualitas ide nggak penting, ya jelas penting lah sebagai titik awal. Tapi sadar dan paham soal medan pertempuran gagasan ini, yaitu semua faktor sekunder tadi, itu sama pentingnya. Bahkan mungkin lebih penting buat strategi jangka panjangnya. Oke, jadi harus lihat gambaran besarnya ya. Benar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Coba deh pikirin satu gagasan atau proyek yang lagi Anda kerjain atau perjuangin sekarang. Oke. Setelah dengar diskusi kita soal faktor sekunder kayak budaya, desain dominan yang udah ada, tradisi, politik internal atau eksternal, hitungan ekonomi, subjektivitas nilai di mata pengguna, horizon waktu gimana faktor-faktor ini mungkin lagi berperan atau bakal berperan nentuin nasib gagasan Anda itu? Refleksi yang bagus. Terus, gimana Anda bisa ngerancang strategi penyampaian atau pengembangan ide Anda biar nggak cuma baik di atas kertas menurut Anda aja, tapi juga punya peluang lebih gede buat diterima, diadopsi, dan bertahan di dunia nyata yang kompleks ini? Wah, pertanyaan reflektif yang dalam banget tuh buat dibawa pulang. Terima kasih udah nyimak penelusuran mendalam kita kali ini ya. Sama-sama. Semoga percakapan ini ngasih Anda wawasan baru tentang gimana inovasi sebenarnya bekerja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.